Maka menjadi K kalikan 3 kali 10 pangkat min 6 per 5 dikuadratkan 25 kali 10 pangkat min 4 min K kalikan 2 kali 10 pangkat min 6 per 1 kali 10 pangkat min 4. Ya, ini menjadi K kali 3 per 25 kali 10 pangkat ini dibawa naik ke atas, ini positif, maka ini dibawa naik ke atas ya. Nah, ini jadi positif, maka menjadi min 6 plus 4 menjadi min 2 min K kali 2 kali 10 pangkat min 6, ini juga saya bawa naik ke atas, ini menjadi positif 4 pangkatnya, maka menjadi 2 min 6 tambah 4 menjadi min 2. Nah, ada yang sama kita satukan, ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Maka kita gabung menjadi K kali 10 pangkat min 2. Tinggal sisanya ini kita masukkan 3 per 25 min min 2. Ya, karena di sini tidak saya keluarkan minnya. 2 ini berapa kalau dijadikan 25? 50 ya. 50 per 25. Ya. Saya lanjutkan di sebelah sini. Maka nanti E di titik P adalah K kali 10 pangkat min 2 kali 3 per 25 min 50 per 25. Maka menjadi K kali 10 pangkat min 2 berapa ini? Min 47 per 25. Saya kurung ya, supaya tidak kacau dengan pengurangan, tapi ini perkalian. Nah, jadi minnya saya bawa ke sini menjadi min 47 per 25 kali 10 pangkat min 2K. Konstantanya masih tetap K. Tanda min di sini, tadi kan kita mengumpamakan kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Hasil perhitungannya negatif, berarti ini menunjukkan bahwa resultannya arahnya ke arah sini. E2 ke arah Q2, searah dengan E2 ya. Di sini negatif, searah dengan ini. Ya, jadi ke kiri. Tanda negatif, tanda min berarti arah E di titik P ke kiri, menuju Q2, menuju Q1 ya, menuju Q1, menuju Q2 ke kiri ya. Demikian untuk titik P. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana kalau mencari kuat medan listrik yang bernilai 0. Jadi ada sumber listrik Q1, ada sumber listrik Q2, kemudian ada daerah-daerah yang bisa mengalami medan listrik Q1, medan listrik 0. Misalnya saya punya muatan sumber medan Q1 dan di sini saya punya muatan sumber medan Q2, positif dengan positif. Di manakah letak titik yang kuat medan listriknya 0? Ya, yang tidak mengalami medan listrik. Syarat tadi kita sudah bahas bahwa E di titik P adalah kalau ke sana misalnya positif min E2. Nah, kalau dia ini besarnya sama tetapi berlawanan arah seperti yang kemarin itu, kalau ada kuat medan ke sana dengan kuat medan ke sini, kalau besarnya sama,
arahnya berlawanan, maka resultannya adalah 0. Nah, berarti tidak ada medan listriknya. Jadi kita mau mencari daerah yang vektornya berlawanan. Kalau saya buat titik P-nya di sini, ya, ini di mana sih medan listriknya? Kuat medannya kemana? Ini akibat Q1 arahnya ke sana, E1, ya, keluar. Akibat ini arahnya sini. Bagaimana kalau titik P-nya itu di sebelah sini? Andai kata titik P-nya di sini, ini mengalami medan ini. Saya hapus saja dulu ini. Ini mengalami medan listrik ini keluar, jadi arahnya sana. Dan ini mengalami medan listrik ini juga keluar, arahnya ke sini. Jadi kalau titik P letaknya di sini, tidak mungkin menghasilkan resultan 0 karena dia vektornya searah. Jadi ini tidak mungkin. Bagaimana kalau titik P-nya ada di sebelah sini? Titik P di sini mengalami medan punyanya ini arahnya sana. Saya gambar E2 sana. Dan mengalami medan listrik dari Q1 keluar juga, arahnya ke sana juga. Nah, karena dia searah maka tidak mungkin di sini menghasilkan resultan 0. Jadi tidak mungkin apa? Tidak mungkin E-nya di titik P sama dengan 0, ya. Nah, jadi yang mungkin ini. Pada suatu saat ketika medan yang ke sana dengan medan yang ke sini sama besarnya, berlawanan arah, maka ketika itulah dia mengalami medan listrik 0. Misalnya di sini jaraknya itu saya kasih angka 3 cm. Ini umpamanya 6 mikro, saya pakai di sini 1 mikrokolom, di sini misalnya 4 mikrokolom. Berapakah jaraknya dari titik Q1 agar E di titik P 0? Jadi jaraknya dari sini saya umpamakan ini X, dari sini ke sini diumpamakan berarti 3 dikurang E. Nah, saya gambar ulang di sini titik P. Ya, ini ada E2, ini ada E1 dan ini harus sama besar. Maka E di titik P sama dengan 0, syaratnya adalah E2 harus sama besarnya dengan E1. E tadi apa rumusnya? K yang punya medan apa? Q2 per R2 terhadap P dikuadratkan sama dengan K kali Q1 per R1 terhadap P dikuadratkan. Coret yang bisa dicoret. Kemudian masukkan nilainya di sini 1 mikrokolom ke sini, kemudian itu masukkan ke sini 4 mikrokolom, enggak saya tulis 10⁻⁶ karena nanti bisa dicoret. Per dari sini ke sini R2P itu 3 min X dikuadratkan sama dengan Q1 nya 1 mikrokolom per jaraknya adalah X kuadrat. Coret aja ini ya. Nah, maka selanjutnya ini menjadi 4 per 3 min X dikuadratkan sama dengan 1 per X kuadrat. Semuanya bentuk kuadrat, maka kita akar. Semuanya di akar kanan, di ruas kanan maupun ruas kiri diakar. Menjadi ini diakar 4, 2. Ini diakar hilang kuadratnya 3 min X
sama dengan 1 per X. Lalu kali silang. Kita mau cari nilai variabel X-nya. Kalikan silang. 2 kali X, 2X. Ini dikalikan ini, 3 min X. Kemudian kumpulkan X-nya. 2X ini dibawa ke sana menjadi plus X sama dengan 3. Maka 3X sama dengan 3. Nah, kita ketemu nilainya adalah 1 cm. Jadi X jaraknya harus 1 cm dari Q1 atau 2 cm dari Q2 dan berada di antara Q1 dengan Q2. Saya ulang, titik P harus berjarak 1 cm dari Q1 dan 2 cm dari Q2 dan berada di antara Q1 dengan Q2. Atau titik P 1 cm di kanan Q1 dan berjarak 2 cm di kiri Q2. Itu adalah letak titik P di mana ini 0. Bagaimana kalau muatannya satunya positif, satunya negatif? Ya, satunya positif, satunya negatif. Misalnya di sini positif Q1 1 mikrokolom. Kemudian satunya negatif Q2 9 mikrokolom. Jaraknya dari sini ke sini 3 cm. Kemudian di manakah letak titik P supaya kuat medan listriknya 0? Kita cari dulu di mana kemungkinannya. Misalnya titik P di sini di antara Q1 dengan Q2. Titik P di sini. Titik P mengalami kuat medan ini, dia keluar. Kalau muatan positif kuat medannya keluar. Jadi dia mengalami medan listrik arahnya ke sini. Titik P itu berada di medan listrik punyanya Q2, ini muatannya negatif, medan listriknya masuk. Jadi medan listriknya masuk ke Q2. Maka saya gambar di sini E2. Perhatikan bahwa vektornya ini searah. Kalau vektor searah ini, maka tidak mungkin menghasilkan E-nya sama dengan 0. Gak mungkin karena searah. Nah, kemudian kita cari misalnya titik P di sini. Titik P di sini dia mengalami medan listrik dari Q1 arahnya ke sini, ya, keluar. Ya, ini E1. Kemudian dia mendapat pengaruh dari Q2 arahnya ini masuk sana, masuk ke Q2. Jadi ini masuk. Nah, jadi kita gambar masuk menuju ke Q2. Ya. Nah, ini dia ini berlawanan arah vektornya. Karena berlawanan arah maka sangat mungkin menghasilkan E sama dengan 0. Tetapi apakah benar akan mendapatkan E sama dengan 0? Kita cari dulu lagi di sini. Bagaimana kalau titik P di sini? Titik P mendapat pengaruh medan listrik dari Q1, arahnya keluar. Ya, ke sana. Titik P juga mendapat pengaruh dari Q2, medan listriknya masuk. Nah, ini. Nah, ternyata dia juga
berlawanan arah, jadi mungkin menghasilkan 0. Jadi di sini bisa, di sana bisa. Terus yang mana? Yang mana yang paling benar? Di gaya listrik kemarin sudah saya sebutkan bahwa untuk mendapatkan E bernilai sama dengan 0, syaratnya adalah ini dia harus sama ke kanan dengan ke kiri ya. Berarti harus E1 sama dengan E2 ya, besarnya E1 sama dengan E2, kemudian arahnya berlawanan. Nah, arah apa? Arah E1 dengan E2. Kemudian pilih dekat dengan muatan yang kecil. Nah, ini dapatnya dari mana? Kalau bolak-balik nyoba nanti akan ketemu bahwa dekat dengan muatan kecil. Muatan 1 mikrokolom dengan 9 mikrokolom itu yang kecil adalah 1 mikrokolom. Jadi yang memungkinkan adalah di sini. Jadi ini tidak mungkin. Setelah kita mendapatkan tempatnya, baru kita kemudian membuat perumpamaan. Baru kita umpamakan di sini jaraknya X dari Q1 dan jaraknya ke Q2 adalah dari sini ke sini 3, dari sini ke sini X, maka di sini adalah 3 plus X. Ya, lalu kita selesaikan di sini. Di sini sama besarnya, maka nanti E di titik P sama dengan 0. Syaratnya adalah E1 nilainya sama dengan E2. E1 apa? K kali Q1 per R1 P kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 P dikuadratkan. Corekannya, masukkan Q-nya 1 mikrokolom per jaraknya terhadap ini adalah X kuadrat sama dengan Q2 nya berapa? 9 mikrokolom per jaraknya berapa? Jaraknya 3 plus X dikuadratkan. Ini coret mikronya. Maka tinggal 1 per X kuadrat sama dengan 9 per ini 3 plus X dikuadratkan. Nah, kemudian diakar. Nah, setelah diakar, jadilah nanti persamaannya 1 per X sama dengan ini diakar 3 per 3 plus X. Nah, yang ini hilang kuadratnya, yang ini akar 1 akar 93. Nah, lalu kita lanjutkan di sini aja ya. Waduh, ini penuh ya. Nah, ini kita lanjutkan di sini, maka dikali silang, maka 1 kalikan 3 plus X sama dengan 3X, buka kurungnya, 3 plus X sama dengan 3X, kemudian bawa ke sini, ini jadi negatif, maka 3 sama dengan 3X min X, 3 sama dengan 2X, maka X-nya adalah 3 per 2 alias 1,5 cm. Jadi letaknya X-nya adalah 1,5 dari Q1. Kalau dari Q2 berarti 3 ditambah 1,5, berarti dari sini 4,5. Jadi menjawab pertanyaan di mana letak P? Letak titik P adalah 1,5 cm di kiri Q1 atau letaknya 4,5 cm di kiri Q2. Oke,
itu untuk pengaruh medan listrik dua muatan yang segaris. Kita akan bahas untuk yang tidak segaris di Google Classroom aja ya. Secara teori sama seperti itu, pokoknya kalau ada muatan positif dia kuat medannya keluar, kalau ada muatan negatif kuat medan listriknya masuk, kemudian baru dibuat vektor-vektornya, baru dimasukkan ke rumus. Buat vektornya dulu berdasarkan konsep. Kalau muatan positif medannya keluar, kalau muatan negatif medannya masuk, kemudian baru dimasukkan rumus-rumusnya. Begitu cara mudah untuk belajar kuat medan listrik. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di pertemuan berikut di topik yang selanjutnya. Terima kasih.